Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Case Study Fisiologi Veterinary 2 akan menjelaskan studi kasus kami tentang sistem digesti ruminansia. Bisa di next. Protokol kami itu ada Atta Bakis, Tias Ayu Safi, Najma Ramadhani, Safira Ardelia, Sabila Zani Hasan, Asifah Zahra, Arkan Maulana Islami, Muhammad Rafi Abista, dan Nurunisa Gita Ramadiani. Next. Yang akan kami bahas pada saat ini pertama latar belakang, kemudian ada pencernaan umum, pada pencernaan dan akhir dengan kesimpulan. Next. Latar belakang, boleh next. Seperti yang kita ketahui, ruminansia itu sering kita disebut juga adalah hewan poligastrik. Nah, dia tuh punya 4 lambung yang terdiri dari rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Secara umum, lambung ruminansia itu fungsinya untuk mencerna bahan pakan yang memiliki serat tinggi, seperti dedaunan hijauan. Next. Selanjutnya, karakteristik umum pencernaan ruminansia. Yang pertama, ruminansia memiliki lambung lebih dari satu atau poligastrik. Proses pencernaan makanan pada ternak ruminansia relatif lebih kompleks, terdiri atas pencernaan mekanis, fermentatif, dan hidrolisis. Proses pengolahan pakan dilakukan dengan cara mengolah biak atau ruminasi. Saat istirahat, proses pencernaan akan berlangsung secara regurgitasi, remastikasi, dan rediglutasi. Next. Nah, kemudian ke saluran pencernaan. Untuk saluran pencernaan pada ruminansia, itu terbagi dalam 6 organ. Yang pertama itu ada mulut, yaitu saluran awal masuknya makanan. Yang kedua itu ada esofagus, yang berfungsi untuk menghubung antara mulut dan rumen. Kemudian ada lambung. Lambung ruminansia berisi 4, yaitu ada rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Kemudian usus halus, yang terdiri dari duodenum, jejunum, ileum, kemudian usus besar terdiri dari cecum, kolon, rektum, dan terakhir keluar di anus, yaitu tempatnya keluar sisa metabolisme feses. Next. Selanjutnya ada organ mulut. Jadi organ mulut sendiri itu terdiri dari atas gigi dan juga glandula saliva. Untuk gigi sendiri, dia berperan dalam menghancurkan makanan menjadi partikel yang lebih kecil secara mekanik. Dan untuk glandula saliva sendiri ini dia pencernaan secara kimiawi, di mana dia berperan dalam membasahi pakan agar mudah ditelan dan menjaga pH rumen atau sebagai buffer. Dan di ruminansia sendiri, itu glandula saliva terdiri dari glandula saliva, glandula parotid, glandula submandibularis, dan glandula sublingualis. Next. Organ selanjutnya itu ada esofagus. Jadi esofagus sendiri itu dia menghubungkan mulut ke rumen serta terjadi proses deglutasi. Deglutasi itu proses menyalurkan makanan dari misalnya kayak mulut ke rumen. Nah, dia juga memiliki fungsi tambahan berupa menyalurkan makanan dari rumen ke mulut dan untuk remastikasi. Nah, esofagus itu terdiri dari dinding muskular yang memiliki 2 lapisan. Lapisan itu saling melintas miring membentuk suatu sirkuler. Next. Baik, selanjutnya ada lambung. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tipe lambung pada ruminansia itu adalah poligastrik. Nah, lambungnya itu terdiri dari rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Rumen itu merupakan tempat untuk mencerna serat kasar dan zat-zat pakan lainnya, lalu itu dia dibantu oleh mikroba. Retikulum itu untuk mengatur aliran digesta dari rumen ke omasum, selanjutnya ke omasum. Untuk digestinya sendiri, ini menyaring partikel pakan yang besar, absorpsi, dan juga mengatur arus ingesta ke abomasum. Yang terakhir yaitu abomasum. Abomasum merupakan lambung sejati, dia itu berfungsi mengatur pencernaan secara enzimatis dan juga kimiawi. Next. Masuk ke bagian usus halusnya. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada duodenum. Dia merupakan bagian yang aktif melakukan proses pencernaan. Kemudian terdapat sekresi dari empedut dan pankreas. Jejunum berfungsi sebagai untuk absorpsi nutrien enzim penyerapan. Kemudian fermentasinya itu terbatas. Untuk ileum, dia berfungsi sebagai absorpsi nutrien, air, vitamin, dan mineral, dan tempat terjadinya fermentasi. Next. Usus besar dibagi menjadi 3 bagian juga. Ada cecum, kolon, dan rektum. Cecum adalah persambungan antara usus kecil dan usus besar. Kemudian kolon adalah bagian superior dari cecum.
dan rektum berfungsi sebagai penyimpan feses dan saluran pembuangan sebelum feses dikeluarkan lewat anus. Next. Selanjutnya adalah kasus sistem digesti pada ruminansia. Next. Kita bahas pada kasus ini adalah kembung atau bloat, di mana kembung ini disebabkan karena gagal proses eruktasi. Proses eruktasi itu merupakan proses keluarnya gas karbon dioksida dan metana yang dihasilkan di dalam rumen untuk dikeluarkan melalui esofagus, kemudian ke mulut dan ke lingkungan. Nah, di dalam rumen terjadi proses fermentasi yang menghasilkan gas. Karena terjadi kegagalan pada proses eruktasi, menyebabkan gas tersebut akan tetap berada di dalam rumen. Sehingga di dalam rumen terjadi peningkatan jumlah gas dan akan menyebabkan kembung atau bloat. Pencegahan dapat dilakukan dengan manajemen pemilihan pakan dengan legum atau rumput-rumputan. Untuk kesimpulannya yaitu ruminansia itu merupakan hewan yang poligastrik di mana memiliki 4 lambung yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Namun lambung sejati dari ruminansia itu hanya satu yaitu abomasum. Untuk sistem digesti ruminansia sendiri berawal dari mulut, eksofagus, rumen, retikulum, omasum, abomasum, usus halus, usus besar. Untuk proses pengolahan pakan di ruminansia dilakukan dengan ruminasi atau dikunyah kembali lalu setelah itu akan ditelan kembali. Fermentasi dinding sel terjadi di 3 pertama kompartemen lambung. Rumen dan retikulum membentuk fermentasi yang besar yang mengandung mikroba yang aktif guna memfermentasi makanan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.